Oke, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari AWS CloudFormation. Pertama-tama, untuk dari kelebihannya sendiri ada gratis digunakan. Nah, untuk layanan CloudFormation sendiri itu tidak dipungut biaya tambahan untuk penggunaannya. Kita hanya membayar resource AWS yang digunakan seperti EC2, S3, dan lain-lainnya. Nah, model seperti ini tuh disebut dengan model pay as you go. Artinya kita bisa mengelola infrastruktur secara otomatis tanpa biaya tambahan, hanya untuk penggunaan CloudFormation-nya saja. Yang selanjutnya ada mendukung dependensi antar resource. Misalnya nih, jika kita ingin membuat EC2 instance yang berada di dalam subnet, dan subnet itu berada di dalam VPC, nah CloudFormation ini secara otomatis akan mengatur urutan pembuatan resource tersebut. Jadi kita tidak perlu memikirkan urutannya secara manual. Nah, selanjutnya ada integrasi penuh dengan layanan AWS. Nah, karena CloudFormation ini dibentuk dan dibuat di dalam AWS itu tersendiri, CloudFormation bisa digunakan untuk membuat dan mengatur hampir semua jenis resource AWS, mulai dari layanan jaringan seperti VPC hingga layanan komputasi seperti EC2 dan Lambda, serta layanan database, keamanan, dan monitoring. Yang keempat, ada bisa diakses menggunakan konsol CLI atau SDK. Nah, jadi kita punya fleksibilitas nih dalam cara pengelolaannya, baik menggunakan antarmuka grafis maupun command line atau dengan kode. Nah, setelah kita membahas kelebihan dan kelebihan dari CloudFormation itu, kita akan membahas tentang kekurangan dari CloudFormation itu sendiri. Nah, pertama-tama nih ada kurva belajar yang cukup curam, terutama bagi pemula ya. Nah, dibutuhkan pemahaman yang cukup dalam tentang cara kerja infrastruktur AWS dan bagaimana kita bisa menyusun template ya YAML atau JSON dengan benar. Nah, hal itu tentunya akan menjadi tantangan tersendiri buat pengguna-pengguna yang masih sedikit awam dalam dunia AWS ini. Kedua, ada debugging error yang bisa cukup kompleks. Nah, kalau ada kesalahan dalam template atau saat provisioning resource gagal, pesan error yang muncul tuh kadang tidak langsung menjelaskan penyebabnya, hingga perlu analisis lebih lanjut. Selanjutnya adalah kurang fleksibel dalam lingkungan multi-cloud. Berbeda dengan tools seperti Terraform yang bisa menggunakan lintas cloud provider, CloudFormation ini hanya mendukung AWS saja karena ya memang ini tools natif dari AWS. Oke, untuk cara kerja dari CloudFormation ini seperti apa sih? Pertama-tama, user akan menulis file template dalam format YAML atau JSON yang berisi resource AWS yang ingin dibuat. Lalu template itu akan dijalankan dan dari sistem sendiri, CloudFormation akan membuat stack, yaitu instansiasi resource sesuai template yang sudah kita tulis. Nah, CloudFormation ini akan mengatur urutan pembuatan resource berdasarkan dependensi-dependensi yang dibutuhkan. Misalnya VPC, lalu subnet, lalu EC2. Nah, setelah itu nanti stack akan berhasil dibuat dan semua resource akan aktif. Nah, tapi kalau kita mengubah infrastruktur yang sudah kita buat, gimana nih caranya? Pertama, user akan bisa mengubah template yang sudah dibuat di awal tadi. Lalu setelah itu akan diterapkan change set yang akan diubah. Lalu nanti dari CloudFormation sendiri, dia akan menampilkan perbandingan antara stack yang lama dan stack yang sudah diperbarui. Lalu user akan diminta untuk meninjau perubahan yang dibuat tersebut, apakah perubahan yang diberikan kepada stack yang baru itu benar-benar dikehendaki oleh user atau tidak. Nah, jika sudah disetujui nih, stack akan diperbarui dengan perubahan tersebut. Nah, semua perubahan ini tuh dilakukan secara declaratively ya. Artinya, kita hanya perlu untuk mengubah template dan nanti CloudFormation akan mengurus sisanya. Untuk perbandingan singkat, kita akan membandingkan CloudFormation dengan beberapa layanan lainnya dari pihak pelayan kompetitor. Pertama kita ada CloudFormation itu sendiri, yang kedua ada Azure Resource Manager, dan yang ketiga adalah Cloud Deployment Manager dari Google. Nah, karena CloudFormation ini adalah tools natif dari AWS, kelebihannya dia akan sangat terintegrasi dengan layanan AWS, gratis, dan mendukung hampir semua resource AWS. Tapi kelemahannya adalah kurang fleksibel untuk multi-cloud dan akan menjadi cukup kompleks saat debugging. Untuk ARM template sendiri, itu adalah tool natif dari Azure. Sama seperti di CloudFormation, dia akan terintegrasi penuh dengan layanan Azure. Tapi sayangnya formatnya hanya mendukung JSON.
yang lebih verbose dan sulit dibaca ketimbang YAML. Dan yang terakhir adalah Google Deployment Manager. Nah, ini tuh tools natif dari GCP. Nah, kelebihannya juga karena terintegrasi langsung dengan GCP, tapi Deployment Manager ini kurang populer nih, sehingga dokumentasinya tidak selengkap CloudFormation atau ARM template, dan dukungannya juga terbatas. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.